Silahkan Bu. Assalamualaikum Yanti. Waalaikumsalam Bu Teni. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Ya, semangat Pak ya. Tetap semangat ya Bu. Amin, saling semangat Ibu. Ya, sip. Mohon maaf Ibu, saya kembali mengganggu waktu Ibu lagi nih. Jadi perkenalkan saya untuk melanjutkan wawancara saya untuk peningkatan AKPK saya Ibu, yaitu peningkatan pada aspek supervisi guru dan tendik. Baik. Ya, dan terima kasih Bu Yanti ini diberi kesempatan lewat Fitcom. Ini merupakan pertama kali yang saya jalani apalagi dalam wawancara seperti ini. Terima kasih Bu Yanti. Sami-sami Bu. Ibu, ini mulai untuk aspek supervisi guru dan tendik. Apakah sekolah Ibu sudah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan? Ya, baik Bu Teni. Alhamdulillah selama ini sekolah kami di SD Negeri Kemasan 2 sudah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Ngaten Bu? Oh iya. Oh begitu. Jadi supervisi akademik ya Bu, bagi guru dan tendik, begitu Ibu? Iya. Untuk guru dan tendik ya? Iya. Pada dasarnya supervisi akademik itu kan meliputi ada dua hal. Yang pertama, supervisi pembelajaran, di mana kita melakukan supervisi kepada guru kita, baik guru kelas maupun guru maba. Yang satunya adalah supervisi manajerial, di mana kegiatan supervisi manajerial ini kita lakukan kepada guru-guru kita yang mendapatkan tugas tambahan maupun tugas-tugas lain terkait tugas manajerial kepala sekolah. Misalnya untuk supervisi pembelajaran, kita mengamati kegiatan pembelajaran di masing-masing kelas. Kemudian untuk supervisi manajerial yang sudah pernah kita lakukan adalah supervisi misalnya terkait sarana prasarana, kemudian supervisi terkait pembiayaan, ada juga supervisi terkait perpustakaan maupun tata usaha. Ya, jadi supervisi manajerial itu meliputi 4 standar, Bu. 4 standar, yaitu standar pengelolaan, kemudian standar tendik, kemudian standar sarpras dan standar pembiayaan. Sedangkan untuk supervisi pembelajaran itu meliputi 4 standar yang lain. Kita kan mengenal 8 standar nasional pendidikan, nggih. Jadi yang 4 itu masuk di supervisi manajerial, yang 4 yaitu SKL, proses, penilaian, dan isi. Kalau diurutkan sih dari SKL dulu, kemudian standar isi, standar penilaian, dan standar proses dan standar penilaian. Itu masuk ke dalam supervisi pembelajaran. Jadi 8 standar nasional pendidikan itu kita bagi menjadi 2 jenis supervisi, yang standar 1 sampai 4 itu masuk di supervisi pembelajaran, sedangkan yang standar 5 sampai 8 itu masuk ke dalam supervisi manajerial. 5 sampai 8 manajerial. Ya. Jadi ada 2 ya. Laras Bu. 2 ya, ada kelompok gitu. Ibu, nah tadi Ibu kan sudah ini melaksanakan supervisi yang dibagi 2 tadi, 2 kelompok tadi. Nah, apakah sekolah Ibu sudah menyusun program secara tertulis, menyusun program tindak lanjut supervisi maksudnya? Apakah sudah menyusun program tindak lanjut supervisi? Iya, sudah Bu. Mungkin
Saya share screen ya, contoh program tindak lanjutnya nggih. Sebentar, ya, saya Ibu. screen. Biar lebih Ya, jelas. biar lebih jelas Ya. maturnya. Ini Bu, apakah share screen saya sudah kelihatan? Oh, Belum belum. muncul, Ibu. Belum muncul. Ya, sudah. Sudah nggih? Ya, Ibu, sudah terlihat. Di situ ada rencana tindak lanjut, Bu. Jadi, untuk rencana tindak lanjut supervisi itu kan diawali dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namanya juga rencana tindak lanjut, berarti kan sudah ada kegiatan sebelumnya yang sudah kita laksanakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan menyusun rencana program tindak lanjut itu pastinya diawali dengan rangkaian kegiatan supervisi. Untuk rangkaian kegiatan supervisi itu sendiri diawali dengan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya. Jadi pada awal tahun kan idealnya kan kita melaksanakan supervisi akademik itu minimal 1 semester sekali, nggih. Jadi dalam satu pelajaran itu kita melaksanakan 2 kali supervisi. Untuk mengawali kegiatan supervisi di awal tahun pelajaran, kita menganalisis hasil supervisi tahun sebelumnya. Kalau kita melaksanakan kegiatan supervisi tahun 2020, berarti yang kita analisis adalah hasil supervisi tahun 2019. Ya. Analisisnya juga ada formnya, Bu, ada form khusus untuk menyusun analisis. Nanti kalau Bu Teni menghendaki form itu kita tampilkan, akan kita tampilkan. Ya, tetapi ditampilkan saja, Bu, biar langsung ditampilkan yang analisis dulu. Analisis hasil supervisi tahun sebelumnya dulu. Oh, baik. Oke. Sebentar. Ini kebetulan saya buat linknya untuk analisis hasil supervisi tahun sebelumnya. Ini dibuat sendiri ya, Bu, bukan dari dinas ya, Bu? Bukan. Ya, bukan. Linknya saya buat sendiri. Oh, begitu. Saya buat sendiri. Ini nggak mau. Baru proses, Bu. Oh, sepertinya nggak mau saya ambilkan dari sini saja. Dari offline saja. Ini, Bu. Jadi di perencanaan supervisi. Ya, di perencanaan supervisi akademik. Ya. Sebentar, baru proses. Sudah tampak, Bu? Nah, sudah, Ibu. Sudah. Ya. Jadi ini, Bu, jadi kegiatan supervisi akademik itu diawali dengan mereview analisis kegiatan supervisi akademik tahun sebelumnya. Kebetulan ini yang saya tampilkan 2 guru yang saya review hasil analisis supervisi tahun 2019, di mana di sini itu ada rekomendasi dari kepala sekolah, yaitu melaksanakan supervisi akademik secara terukur, sistematis, dan seterusnya ini. Kemudian temuan masalahnya ini, Bu, yang menjadi dasar untuk nanti kita membuat program supervisi, bukan program tindak lanjut, nggih. Jadi kalau program tindak lanjut
sebenarnya supervisi sendiri itu kan siklus ya Bu ya. Jadi setelah selesai disupervisi, tahun berikutnya juga harus disupervisi lagi dan seterusnya. Nah, ini temuan masalah yang ada di sini, ini sebagai materi atau bahan untuk menyusun program. Jadi ketika kita sudah menganalisis supervisi tahun sebelumnya, hasil temuan masalah yang dialami oleh masing-masing guru, kan masing-masing guru pasti memiliki masalah masing-masing ya, masalah sendiri karena yang diampu juga kelasnya sendiri-sendiri. Permasalahan yang ada di kelas 1 tentunya berbeda dengan permasalahan yang ada di kelas 2, ada di kelas 3 seterusnya. Maka masalah di kelas 4 waktu itu jadi pemahaman KI, KD dan materi belum terlalu dikuasai. Pengembangan indikatornya pun kan kita sekarang mengenal indikator HOTS ya, High Order Thinking Skill. Nah, teman-teman guru masih menggunakan indikator-indikator di mana tingkat berpikirnya masih tingkat C1, C2, tingkat maka harus ada pendampingan atau mungkin juga ada program-program untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi. Ini adalah contoh temuan masalahnya, Bu. Jadi pemilihan strategi dan metode pembelajaran pun kadang-kadang masih konvensional ya. Hanya tanya jawab, itu kan? Tanya jawab. Padahal di kurikulum 2013 kita kan mengenal berbagai model pembelajaran seperti problem based learning, project learning, inquiry learning, dan discovery learning. Nah, ini teman-teman guru perlu diberikan semacam pemahaman yang lebih mendalam karena ini sangat penting untuk kegiatan pembelajarannya nanti. Nah, kemudian untuk kelas 3 juga ada temuan-temuan yang hampir sama, bedanya hanya hasil belajar siswa belum bisa tuntas secara keseluruhan. Nah, ini kan berarti ada persoalan di sini. Kenapa tidak tuntas? Nah, nanti ada rekomendasi dari kepala sekolah. Kita mau ngapain kalau masalah yang ditemui guru seperti ini? Misalnya kita meningkatkan profesionalisme guru dalam penugasan IT melalui IHT, KKG, bimbingan teknis, dan seterusnya. Ini Bu, contoh hasil analisis tahun sebelumnya. Kemudian proses berikutnya. Berarti itu sudah masuk juga ke tindak lanjut ya Ibu ya berarti ya? Ini berarti tindak lanjut dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Dari tahun 2019. Program tindak ini baru analisisnya Bu, belum ke programnya. Karena setelah analisis kita akan menyusun program. Untuk programnya kemarin saya buat dalam bentuk SWE. Saya buat dalam bentuk SWE. Nah, perlu saya sampaikan juga Bu, untuk mempersiapkan program itu kita perlu instrumen-instrumen yang diisi oleh guru. Misalnya untuk kelengkapan administrasi, saya contohkan di sini ada link untuk kelengkapan pembelajaran. Jadi ketika kita minta dokumen perangkat pembelajaran dari guru, itu tidak harus tidak harus fotokopi atau hard file gitu. Jadi bisa soft file juga yang kita kumpulkan yang kita kumpulkan nanti di cloud. Ternyata susah dibuka ini. Jadi untuk berikutnya sebentar. Setelah hasil analisis tahun sebelumnya, itu kita melaksanakan kegiatan pra-observasi, Bu. Sosialisasi dulu. Sosialisasi program. Sosialisasi program supervisi akademik.
Setelah sosialisasi program, kita nanti melaksanakan kegiatan pra-observasi. Iya. Apakah video ini bisa dilihat, Bu? Sudah ada, Bu. Bisa, Nah, Ibu. ini adalah contoh kegiatan sosialisasi supervisi akademik secara daring. Yang berdua tuh tadi ya, 2 guru tadi, Bu. Sebenarnya untuk sosialisasi itu tidak 2 orang, seluruh guru kita harus kita sosialisasikan terkait program. Cuman perlu kita persiapkan undangan dan seterusnya. Ini tadi hanya contoh bahwa kegiatan sosialisasi itu bisa juga dilaksanakan secara daring, menggunakan video konferen. Kalau situasi yang berkembang seperti ini, saya kira pelaksanaan sosialisasi secara daring itu salah satu pilihan yang paling aman untuk situasi yang berkembang seperti ini. Tetapi misalnya terpaksa kita harus melakukan sosialisasi ini secara offline, tentunya kita harus menjaga protokol kesehatan, jaga jaraknya, pakai masker, dan seterusnya itu harus kita patuhi. Itu untuk pra-observasi, belum kok, itu baru sosialisasi program. Sosialisasi program. Ya, jadi diawali dengan analisis hasil supervisi tahun sebelumnya. Kita gunakan sebagai materi untuk menyusun program. Setelah program itu jadi, kita sosialisasikan program itu kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan di sekolah kita. Setelah sosialisasi, karena ini contoh yang saya sampaikan ini supervisi pembelajaran, nanti ada kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi itu Bapak Ibu guru kita nanti mempresentasikan RPP dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk praktek pembelajaran. Oh, begitu. Jadi di sini juga ada rekamannya sebenarnya, tetapi sebagai gambaran saja bahwa sebelum melaksanakan praktek pembelajaran, guru kita supervisi, kita hadir di kelas guru-guru kita. Nah, karena kondisi seperti ini, di SD Kemasan 2 kemarin pelaksanaan supervisinya daring, Bu. Jadi teman-teman itu mengajar secara virtual, menggunakan salah satu aplikasi. Kemudian rekamannya itu dikirimkan ke saya, rekaman mengajarnya itu dikirimkan ke saya, dan saya melakukan supervisi itu dari hasil rekaman video pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di SD Kemasan 2. Jadi saya anak-anak tidak harus masuk offline begitu, tetapi melalui kelas maya. Kelas maya. Seperti itu, Bu Teni. Gambarannya. Itu tadi kan sudah sampai ke observasi ya. Kalau pranya itu, jadi guru kita itu presentasi, Bu, ini nanti RPP yang akan saya gunakan untuk praktek mengajar. Nah, di situ kan kita nanti mereview, Bu. RPP-nya kita review. Kira ada enggak ya kesulitan-kesulitan atau pada RPP itu kita perlu memberi masukan apa? Misalnya ini yang paling sering kita soroti itu di IPK dan tujuan pembelajaran. Karena sekali lagi kita mengarah kepada pembelajaran HOTS. Jadi dalam menyusun IPK atau tujuan pembelajaran itu minimal ada beberapa indikator yang menunjukkan itu pemikiran HOTS gitu. Kemudian di strategi pembelajarannya juga mau menggunakan model pembelajaran apa, nah itu juga perlu kita komunikasikan dengan guru kita. Misalnya kok belum menggunakan model,
kita selaku supervisor, dalam hal ini kepala sekolah selaku supervisor memberikan masukan terhadap RPP-nya tadi. Bu, ini misalnya di strateginya mau pakai model apa gitu. Sampai pada instrumen penilaiannya. Apakah instrumen penilaian itu disusun sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat pada RPP. Kan harus match ya Bu ya, antara tujuan pembelajaran dengan asesmen atau penilaian yang dibuat. Itu kan harus ada benang merah di sana. Sampai yang ditanyakan di asesmen, di penilaian tidak ada tujuannya di tujuan pembelajaran maupun indikator pencapaian kompetensinya tidak dicantumkan, kok tiba-tiba di penilaian ada pertanyaan yang harus dijawab. Iya, berarti itu RPP-nya kan tidak inline, tidak ada garis benang merahnya, karena dalam menyusun RPP kan seperti yang kita ketahui itu dari mulai penyusunan KD, KI, KD, indikator tujuan pembelajaran, di strateginya sampai di penilaiannya baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan itu kan harus ada garis merah yang tarik ke sana, saling berhubungan ya. Nah itu kegiatan pada saat praobservasi. Jadi kita memberikan masukan-masukan, memberikan saran. Tapi sekali lagi yang namanya supervisi itu harus kita rubah mindset kita dan mindset guru-guru kita, bukan untuk kekurangan, bukan untuk kesalahan, bukan untuk mentakut-takuti. Apa perkembangan dunia pendidikan itu tidak stagnan. Setiap tahun, setiap semester itu sudah ada banyak perubahan-perubahan yang harus kita ikuti, sehingga kita harus meyakinkan bahwa guru-guru kita juga update gitu, juga mengikuti perkembangan dunia pendidikan itu. Dulu kita belum mengenal HOTS, dulu kita belum mengenal namanya teknologi, pedagogik, konten, apa itu, materi konten itu juga, TIPEK itu juga belum pernah kenal, saintifik juga belum. Nah, hal-hal baru seperti itu, seperti juga keterampilan abad 21 nggih, yang FOSI, teman-teman guru kan harus mengikuti ini. Di RPP-nya kan harus mencantumkan itu. Iya, keterampilan abad 21 ya Bu. Kalau kita sebagai kepala sekolah tidak ikut mengikuti perkembangan teknologi itu, ya sekolah kita yang akan ketinggalan, karena kan selaku kepala sekolah itu sebagai motor penggerak, sebagai motivator, sebagai fasilitator dan seterusnya, sebagai leader, di mana kita kalau sekolah kita itu tidak mengikuti, berarti ya kepala sekolahnya pasti tidak mengikuti, minimal gitu kan. Bapak Ibu guru sekalipun punya akses informasi yang luas, ketika kewenangan itu putus wawasan itu, Bapak Ibu guru kita tidak akan banyak bisa improvisasi kalau kepala sekolahnya tidak memberikan ruang dan memberikan sarana fasilitas yang dibutuhkan, kan gitu Bu. Jadi intinya pada kegiatan praobservasi ini kita buka-bukaan lah, buka-bukaan. Bapak Ibu guru kita itu sudah mengikan, beliau-beliau kita mintai pendapat beliau-beliau kan yang presentasi di RPP-nya itu. Nah, kita memberikan tanggapan, memberi saran usulan gitu. Baru setelah diperbaiki RPP-nya sesuai dengan kesepakatan pada saat praobservasi itu, nanti baru digunakan untuk praktek pembelajaran gitu. Setelah itu nanti kan ada kegiatan pasca observasi Bu. Setelah ada pasca. Setelah praktek pembelajaran itu berlangsung kan kita ada kegiatan pasca observasi. Nah, kegiatan pasca observasi ini itu Bapak Ibu guru kita ajak bercerita. Jadi usahakan situasi dalam pasca observasi itu tidak situasi yang rek ya, kayak gitu ya. Nah, kalau ada macam-macam apa itu metode supervisi yang direct, non direct, langsung dan tidak langsung. Ada yang kolaborasi atau campuran. Saya lebih banyak menggunakan
yang non direct. Jadi Bapak Ibu guru itu lebih saya ajak bercerita dan beliau yang lebih banyak bercerita bagaimana pelaksanaan pembelajarannya tadi misalnya gitu. Gimana pelaksanaannya Bu Ria misalnya. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai misalnya. Jadi bukan kita langsung menjustifikasi, Bu tadi ini kurangnya ini tidak. Mereka biar guru-guru kita biar improve dulu menceritakan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita kan juga punya hasil pengamatan. Kan kita sesuaikan apakah yang disampaikan oleh guru kita tadi sudah sesuai dengan hasil pengamatan kita pada saat proses pembelajaran itu. Kalau sudah sama ya berarti tinggal diberi penguatan, kemudian diberi penghargaan. Tetapi kalau ada yang tidak match antara hasil pengamatan dengan apa yang disampaikan guru, kan harus kita luruskan dan kita buat kesepakatan. Sebenarnya seperti apa? Tadi Pak sepertinya belum memberi refleksi ya, padahal ya Bu misalnya. Jadi dengan bahasa-bahasa yang santai aja, nggak kayak bawahan dengan atasan gitu, tidak. Biar lebih terbuka gitu ya Bu ya. Dan kita memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru kita untuk berpendapat Bu, untuk menyampaikan. Bahkan perlu kita tanyakan gimana perasaan Bu Putri misalnya, guru saya ya, Bu Putri gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan ini, kayak gitu tuh perlu ditanyakan supaya beliau guru-guru kita itu bisa mengungkapkan perasaannya itu. Kemudian kan kalau bisa mengungkapkan perasaannya kita baru masuk ke misalnya kita memberi saran, kita memberikan penguatan itu nanti lebih masuk. Itu di kegiatan pasca observasi. Bahkan di kegiatan pasca observasi itu kita juga sudah merancang hasil analisis kita. Jadi selain bukan merancang ya Bu, jadi di pasca observasi itu analisis gitu ya. Analisis hasil pembelajaran itu sudah kita buat. Kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, dari kegiatan pasca itulah nanti kita buat yang namanya tindak lanjut kan? Rencana tindak lanjutnya. Ya, rencana tindak lanjutnya. Ini contoh Bu, contoh yang tadi. Jadi perjalanan supervisi itu seperti tadi Bu, dari mulai analisis, mereview analisis hasil supervisi tahun sebelumnya, kemudian menyusun program, setelah sosialisasikan. Dalam penyusunan program itu sampai pada jadwal pelaksanaan. Nanti mau dilaksanakan kapan, apa? Mungkin tidak menunjuk tanggal ya Bu ya, mungkin minggu keberapa gitu. Karena untuk tanggal kan nanti bisa kita sepakati dengan guru kita. Gitu. Kemudian setelah program disusun kita sosialisasikan, baru kegiatan pra-observasi, guru-guru kita menampilkan RPP yang akan dibuat untuk praktek pembelajaran, kita beri masukan dan sebagainya, sepakat, RPP direvisi, hasil revisian itulah yang digunakan untuk praktek pembelajaran. Pada saat praktek pembelajaran itu kita mengamati. Kalau itu secara virtual atau kelas maya, kita bisa masuk ke dalamnya untuk bisa diundang, misalnya pakai Zoom gitu, nggih. Diundang, tak linknya kepada guru kita. Saya mau masuk di ini, atau kita nggak perlu masuk ke sana, tapi kita minta rekamannya. Rekamannya itu kan kita bisa setelah ulang, kita lihat apakah sudah ada kegiatan motivasi, apersepsi, kemudian ada kegiatan religiusnya sudah masuk, di kegiatan pembelajarannya seperti apa prosesnya, model yang digunakan di RPP dengan pelaksanaannya sesuai tidak, sampai pada nanti pemberian refleksi ke anak-anak itu sudah dilakukan atau belum, sampai ke penilaian itu kan bisa kita lihat dari video rekaman itu tadi. Jadi kita juga tidak harus masuk ke kelas maya itu. Kalau memang dirasa masuk ke kelas maya itu kok malah mengganggu tenangan anak-anak dan membuat guru kita grogi, ya saya kira sih nggak harus.
Terus nanti Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus ya. Suaranya terputus. Sudah jelas, Bu? Sudah jelas? Suaranya terputus-putus Ibu. Suaranya jenengan jelas banget nih. Halo? Nggih? Sudah jelas, Bu? Suaranya terputus-putus jadinya kurang jelas. Oh, ngaten. Baik. Oke. Ini sinyal mungkin. Mendung-mendung soalnya. Nah, jadi setelah pasca observasi, kemudian menyusun rencana tindak lanjut ini ya Ibu Nje? Nggih, leres. Karena ini situasinya kan pandemi, Bu. Jadi saya pengen teman-teman itu memperdalam lagi pemanfaatan Office 365. Nanti rencananya itu. Kemudian ada sharing session. Karena hasil temuan apa saya tampilkan ini ya, Bu. Hasil analisis pasca observasi nggih. Nggih. Jadi setelah pasca observasi itu kan kita membuat analisis. Oh, sebentar. Analisis pasca observasi itu Nje, Ya, Bu. analisis pasca observasi. Di sini juga ada contoh-contoh daftar pertanyaan pasca observasi itu juga ada. Oh, iya. Nanti kalau Bu Teni menghendaki saya aturi. Oke, tampilkan aja Ibu. Kalau boleh. Oke. Ini Bu, ini adalah muncul nggih analisis hasil supervisi akademik. Ini rencana tindak lanjut itu Bu yang ada. Oh, sedap. Ya, Sudah? Dereng. Dereng Ibu. Oh, nggih, sedap. Oke. Saya ulang share saja. Sudah, Bu? Sudah keluar? Dereng. Belum Ibu. Masih belum keluar. Yang muncul di situ apa, Bu? Tulisan SY aja. Simbol SY itu loh. Oh, berarti proses itu. Sampun? Dereng Ibu. Belum muncul. Belum. Belum muncul. Belum muncul. J. Kalau ini muncul. Belum juga.
Kalau bisa ya Ibu. Sedap. Ibu. Pripun? Belum ada Ibu, belum muncul. Ya. Dashboard. Yang di layar muncul apa, Bu? Malah muncul wajah saya. Oh, ini di balik wajah saya ada ini. Kelihatannya muncul double begitu loh, Bu. Ada gambar double seperti itu. Oh. Tumpang tindih gitu loh. Tumpang tindih. Tumpang tindih. Ya, sebenarnya sudah muncul, tetapi yang depan itu kayak scan saya. Analisis hasil supervisi akademik ini belum muncul? Belum. Mestinya sudah ya. Sudah Itu, belum. Nah, sekarang hilang semuanya. Nggih, memang saya ilangi. Iya, Ini lewati aja. Lewat dulu. Di situ baru apa yang tulisan start. baru Belum muncul tapi ada tulisan has started gitu. coba nanti ditunggu dulu, Bu. J. Sebentar ya, Bu. Nah, Nika sampun Ibu. Oh, Hanya kurang di aduh hilang. Tadi sudah bisa Bu, tapi hilang lagi. berarti sinyal ini sinyalnya butuh waktu. Iya, mungkin Itu sinyal yang ya. sinyal. Iya kali Bu, sinyal. Pon. Iya, Biasanya metu. kendala sinyal.
Ya mungkin sinyalnya ya Bu J. Nggih. J. Belum muncul lagi. Belum muncul. Kalau misalnya saya beginikan. Coba. Sebentar. Begini. Ini. Ini. Ya. Ini yang muncul saya, Ibu. Iya. Sudah, Bu. Dereng, Ibu. Apa saya turun untuk mengambil penguat sinyal, ya? Enggak usah, Bu. Enggak usah. Sudah kelihatan. Analisis hasil supervisi. J. Sudah muncul. Dereng. Sebentar. Ini sudah kok sebenarnya. J. Oh, ya. Tunggu aja, J. Nggih. Share screen-nya sudah sukses kok. Ya. Sudah muncul, Bu? Dereng, Ibu. Kok aneh ya? Belum. Yang muncul SY. SY. Oh, proses niku. Proses. J. Dereng, Ibu. Dereng lagi. Dereng. Saya juga heran ini. Kenapa belum? Iya, iya. Kok belum muncul? Padahal sudah belum bisa muncul. Sudah sukses sebenarnya. Baik. Share screen. Jadi intinya di kegiatan setelah pasca observasi itu ada kegiatan analisis hasil supervisi, Bu. Analisis hasil supervisi. Karena belum berhasil saya tampilkan, mungkin bisa saya sampaikan di sini. Dari analisis hasil supervisi itu kan ada tampil, Ibu. Sudah tampil. Aduh, hilang lagi. Hilang lagi, Bu. Tadi bisa tampil loh. Tadi tampil terus hilang lagi. Oh, hilang lagi. Sekarang hilang. Iya.
Kok bisa hilang ya? Iya. Ngerekam. Ada tadi hanya. IJ Bu tipe lanjut kemauan. Nanti kan muncul lagi malah. Oke. Saya ambilkan dari sini aja, Bu. Yeah. Oke. Ini muncul apa, Bu? SJ lagi, Bu. SJ lagi. J. Proses nih. Proses kalau SJ itu. Sebenarnya ini berhasil. Harusnya ini berhasil. Mungkin karena sinyal itu, kendala sinyal. Sinyalnya ya bagus sih, dengan suaranya juga jelas. Iya itu di sini. Tapi kok bisa nggak muncul ya? Iya. Jadi saya lanjutkan saja, Bu. Setelah kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, kita melaksanakan analisis hasil supervisi. Dari analisis hasil supervisi ini, ada beberapa indikator atau komponen butir yang perlu kita cermati ketika guru setelah melaksanakan kegiatan. Misalnya, untuk yang pertama pengelolaan kelas misalnya, guru menggunakan bahasa yang baik dengan volume dan intonasi yang sesuai serta mudah dimengerti. Nah, ini nanti kita beri skor, Bu. Guru kita beri skor, skornya itu antara 1 sampai 4. Nah, nanti kemudian misalnya guru menciptakan ketertiban, menjaga kedisiplinan, kepatuhan, dan keselamatan peserta didik selama pembelajaran. Nah, itu juga kita beri skor. Nanti kalau skor itu belum maksimal, jadi ada catatan yang perlu kita buat mengapa belum maksimal. Nah, nanti catatan itu kita buat rekomendasi. Misalnya catatannya ada beberapa siswa yang belum disiplin dan kurang fokus misalnya nggih. Nanti di situ kita munculkan rekomendasi misalnya guru sebaiknya melakukan apa supaya anak fokus. Nah, hasil rekomendasi itu nanti kan kita buat kesimpulan dulu baru rekomendasi. Nah, di rekomendasi itulah yang akan kita jadikan sebagai program tindak lanjut supervisi akademik. Jadi kita bisa membuat program tindak lanjut kalau sudah melakukan analisis hasil supervisi. Ngaten Bu. Jadi seperti itu. Apakah juga belum muncul sampai sekarang? Belum, adanya berkas Ibu. Berkas napa? Munculnya semua berkas Ibu yang di laptop itu. Ada analisis daftarnya, daftar berkas. Daftar. Saya coba bukakan. Yang paling atas jadi analisis.
rencana tindak lanjut harus ini tadi ya Bu ya, apa itu namanya, menganalisis dari hasil observasi tadi ya. Nggih. Hasil pelaksanaan observasi, kemudian dibuat kesimpulan, lalu kesimpulan tersebut akan dibuat rekomendasi kepada guru yang di supervisi tadi, ya Bu. Betul. Dan dari rekomendasi kita menyusun program tindak lanjut. Tindak lanjut. Nggih. Muncul belum Bu share screen-nya? Belum Bu. Belum. Adanya ya tadi. Ntar berkasnya Ibu. Nah iya kok bisa begitu ya. Itu mungkin Bu Teni yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain maupun mboten? Ya Ibu. Jadi apa itu tadi sudah akan saya tanyakan bagaimana caranya dalam proses menyusun program tindak lanjut supervisi tersebut. Ibu sudah menyampaikannya semuanya. Lalu berarti dokumen yang mendukung itu salah satunya ya tadi ya Bu ya, hasil analisis termasuk yang awal tadi termasuk juga Ibu. Yang analisis tahun yang lalu itu merupakan apa itu namanya sebagai pedoman ya Bu. Nggih. Jadi pendukung untuk pelaksanaan program supervisi tindak lanjut supervisi nggih. Betul Bu. Ya. Kan kita jadi muaranya di situ. Muaranya di menganalisis hasil dari tahun sebelumnya itu. Awalnya dari situ, nggih, betul. Awalnya dari situ. Sebenarnya menganalisis hasil supervisi tahun sebelumnya itu kan bagian dari menyusun program tindak lanjut juga. Karena mengingat bahwa supervisi akademik itu kan berupa siklus. Akan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebenarnya jika kita melaksanakan hasil supervisi, mereview hasil supervisi tahun sebelumnya, itu kan juga bagian dari yang seperti yang terakhir saya sampaikan tadi, analisis hasil supervisi. Cuman kan dalam satu tahun itu, dalam satu tahun atau dalam satu kegiatan supervisi itu diawali dengan mereview analisis supervisi sebelumnya. Karena hasil analisisnya itulah yang kita gunakan untuk menyusun program. Program itu pun sebenarnya juga program tindak lanjut. Tindak lanjut dari tahun sebelumnya kan begitu. Nanti akhir kegiatan juga ada program tindak lanjut lagi untuk perbaikan program supervisi berikutnya. Secara terus-menerus kan seperti siklus kayak lingkaran, kembali lagi terusnya. Sekali lagi tujuan supervisi itu tidak untuk menjustifikasi guru, tidak untuk mencari kesalahan, kekurangan, tidak. Tetapi bagaimana kita meyakinkan bahwa guru-guru kita itu mengikuti perkembangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu selalu mengalami perubahan-perubahan yang mana Bapak Ibu guru kita itu harus mengikuti, begitu. Ya, itu mindset mencari kesalahan, mencari kekurangan itu harus hilangkan ya Bu. Kita dijauhkan itu ya. Karena bukan di situ poinnya. Iya, betul. Untuk peningkatan ya Bu. Peningkatan yang endingnya nanti di hasil belajar kan Bu. Endingnya itu peningkatan hasil belajar siswa itu kan ending terakhir dari kegiatan supervisi ini. Tapi ending sebelumnya itu kan peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. Guru itu kan perlu dipanggil. Profesionalismenya itu kan perlu kita maksimalkan dengan passionnya masing-masing gitu. Misalnya guru kelas 1 itu ya maksimal di kelas 1, guru kelas 2 dan seterusnya itu maksimal di bidangnya masing-masing.
Kalau kita tidak melakukan supervisi ya seolah-olah akan kehilangan arah, kita kemana arahnya gitu. Bagi guru-guru sudah mampu melakukan manajemen dan pengelolaan kelas dengan baik, sih insya Allah tidak ada kendala. Tetapi kan regulasi terbaru yang ada yang perlu kita pelajari, kemudian kita implementasikan, itu kan harus guru-guru ketahui juga dan harus diikuti dengan proses pembelajaran yang selalu update. Yes. Dulu Laras Ibu. Guru-guru dulu mungkin dengan program pembelajaran yang dulu dilakukan sukses nggih mengajarnya. Anak-anak nilainya bagus. Tetapi perubahan peradaban sekarang adanya pandemi Covid itu mungkin metode yang dulu digunakan itu sudah tidak bisa kita jalankan sekarang. Karena situasinya seperti ini dan kita sesuai dengan perkembangan zaman tadi nih Bu. Mungkin seperti itu Bu Teni yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kendala share screen. Iya. Tapi sebentar Ibu, ada lagi satu. Selama ini bagaimana Ibu melalui program tindak lanjut tadi, tindak lanjut supervisi, apakah benar-benar berdampak atau apa ya, memiliki dampak yang signifikan proses pembelajarannya? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Teni. Saya menyatakan secara fakta saja nggih. Jadi karena memang kegiatan supervisi itu masih dalam bentuk apa nggih, sekedar memenuhi administrasi begitu ya, belum. Saya menyadari memang di sekolah kami juga belum bisa kita lakukan secara maksimal. Artinya peningkatan hasil belajar siswa dari sebelum disupervisi dengan setelah disupervisi itu belum tampak secara signifikan sih belum. Tetapi pada saat saya melaksanakan supervisi itu minimal Bapak Ibu guru yang kita supervisi itu lebih sungguh-sungguh gitu. Ya menyiapkan alat peraganya, menyiapkan RPP-nya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kendala saya terutama di supervisi ya api, ya tenanan, tapi nanti setelah supervisi itu sudah tidak kita pantau kegiatan pembelajarannya, ya masih kembali seperti semula. Nah, ini memang butuh kesadaran yang dari dalam diri guru sendiri, dan itu tidak mudah merubah mindset seperti itu, Bu. Betul. Kalau mohon maaf kalau sebagian sih sebenarnya, kalau sebagian yang lain kira juga sungguh-sungguh karena kesungguh-sungguhan mengajar itu sebenarnya kan dari dalam ya Bu ya, dari dalam hati kita ya. Jadi ketika kita memaksakan pun juga kalau dari diri kita, dalam diri guru itu sendiri tidak muncul kesadaran secara pribadi ya masih karena tekanan gitu. Nah, itu memang Bu tantangan kita sebagai kepala sekolah. Bagaimana membangun jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa kewirausahaan, pantang menyerah, kemudian mencari alternatif solusi, berpikir optimis itu memang mudah diucapkan, tetapi dalam implementasinya sungguh-sungguh sangat butuh waktu, butuh waktu. Iya. Dan kita tidak, ketika kita memberikan saran masukan kepada guru-guru kita juga tidak lantas diterima juga, Bu. Butuh, kalau ada hal-hal yang seperti itu ya memang terus usaha kita itu harus harus selalu kita lakukan tugas-tugas kita. Dulu saya pernah menyampaikan kepada guru-guru, ini sekedar saya memenuhi karena supervisi ini tugas saya, tapi insya Allah lah mulai ini kita ya menanam sungguh-sungguh. Kendala ada Bu. Itu peningkatan secara kendala. Peningkatan signifikan itu
peningkatannya mungkin di gurunya. Kalau di siswanya saya kira juga tidak terlalu, belum. Karena belum terlihat gitu. Karena pelaksanaannya pun juga belum maksimal gitu. Saya yakin kalau pelaksanaannya maksimal, tahapan-tahapan tadi kita benar-benar fokus untuk memantau, saya kira peningkatan itu pastilah ada gitu. Iya, Bu. Dan yang paling penting memang dari diri sendiri. Betul. Dan mengatur orang tua itu kan tidak mudah, Bu. Jadi perlu pendekatan dengan cara-cara andragogi ya. Karena sebagai mitra, bukan sebagai, kalau ke anak-anak kan pedagogik, lebih pendekatannya, tapi ke sesama orang dewasa kan dengan teori andragogi. Mungkin nanti Bu Teni bisa mempelajari teori andragogi, bagaimana pendekatan terhadap orang dewasa, penyampaian dewasa, beda kepada anak. Itu Bu, tugas kita ya dikatakan berat ya berat, tapi dijalanilah semaksimalnya. Ya Bu, insya Allah. Iya. Terima kasih Bu Yanti atas waktunya dan juga atas pengetahuannya dan sharing yang sangat membantu tadi, yang merupakan bekal buat saya untuk meningkatkan AKPK saya tentang supervisi tenaga guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih banyak waktunya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teni jangan keluar dulu nggih. Iya.